Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para guru yang saya hormati, selamat datang kembali pada channel Gerakan Guru Berkualitas Gerutas Indonesia. Oh, SMP Pak Rodi itu SMP Islam apa bagaimana dia itu sifat sekolahnya itu? Atau bukan seperti madrasah kan? Bukan Pak, SMP Islam Pak. SMP Islam, artinya SMP seperti biasa umumnya, tetapi dinaungi oleh yayasan organisasi keislaman, begitu maksudnya ya? Jadi lebih banyak muatannya aja sih Pak yang ini Pak, yang apa? Kalau madrasah kan standarnya terlalu tinggi ya Pak ya. Iya ya. Ya, jadi kita agak diturunkan aja. Gitu. Cuma materi-materi tentang keislamannya juga kami tekankan Pak. Melalui kegiatan kurikuler atau non kurikuler sifatnya? Ada yang kurikuler, ada non kurikuler. Kayak contoh misalkan kami memahami betul bahwa usia SMP itu butuh banyak pendampingan dan pembimbingan gitu. Mereka itu belum bisa dilepas gitu, masih butuh seorang figur. Dan kami melihatnya usia tamyiz ini, usia anak baru gede ini perlu dikasih pemahaman fikih yang yang sesuai dengan usianya gitu. Sehingga di kami itu ada yang namanya halaqah fikih remaja gitu, Pak. Ya, artinya membangun karakter untuk anak SMP yang seperti Pak Rodi hadapi itu memasukkan unsur nilai-nilai agama, ya? Betul Pak. Nilai religi gitu kan ya, yang itu menjadi keyakinan. Betul sekali Pak. Saya membanding umpamanya dengan SMP negeri ya. SMP negeri itu tentu saja dia tidak dengan nilai keislaman, nilai-nilainya adalah karakter umum sifatnya ya, norma umum, nilai yang berlaku umum gitu. Nah, nilai yang berlaku umum itu sering juga relatif akibatnya. Tapi kalau agama itu nanti kan bisa mutlak gitu kan ya. Nah, apa faktor agama itu menjadi Pak Rodi, menjadi penting sekali dalam pengalaman Pak Rodi? Ya, jadi kalau pondasi dasar ya kalau menurut saya Pak ya. Kenapa menurut saya penting banget karena pondasi dasarnya inilah yang membuat anak-anak ketika dewasa kelak itu minimal itu masih punya modal dasar mereka untuk landasan etika mereka gitu Pak. Dan ya kami melihatnya sih alumni kami yang sudah di SMA itu rata-rata mereka tidak ada yang bermasalah dengan pola kami yang kami tanamkan di sini ya Pak ya. Ya alhamdulillah ketika SMA itu rata-rata tidak ada yang bermasalah dan rata-rata ya mereka aktif di Rohis maupun OSIS gitu kan. Artinya penanaman leadership dan karakter keislaman menurut kami itu bisa menjadi barometer kami gitu Pak. Ketika di SMA mereka bukan menjadi siswa yang biasa aja gitu, tapi mau aktif di organisasi OSIS maupun Rohis itu menurut saya barometer kami itu dari situ Pak. Oh berarti yang kami tanamkan itu cukup baik untuk kedepannya gitu. Bukankah secara teori ya Pak Rudi, anak-anak itu kan lebih dipengaruhi oleh teman ya,
teman terdekat gitu kan ya. Seharusnya sebelumnya dipengaruhi oleh keluarga, orang tuanya gitu. Nah, dalam hal ini menurut pengalaman Pak Rudi bagaimana? Faktor keluarga, faktor teman sehingga sekolah bisa efektif mempengaruhi karakternya, mempersiapkan dia untuk masuk SMA nanti gitu kan. Padahal kita kan banyak pengamat yang curiga sesungguhnya sekolah itu tidak juga dominan kan. Teman-temannya malah lebih dominan. Gitu. Itu gimana pengalaman Pak Rudi? Ya, jadi kami itu punya kebiasaan ya, Pak. Ketika ada masalah di sekolah itu langkah awal bukan diselesaikan oleh guru, Pak. Jadi mereka itu antar teman atau biasanya si anak-anak OSIS yang cukup punya pengaruh. Jadi masalah itu tidak langsung ditangani oleh guru. Jadi kita pengen melihat mereka yang punya masalah, mereka harus menyelesaikan masalah itu. Oh, dilakukan oleh mereka sendiri. Dilakukan oleh mereka sendiri. Tapi kemudian kita lihat ketika masalah itu dikatakan layak untuk naik ke wali kelas, baru itu akan berlanjut ke wali kelas. Ketika wali kelas misalkan merekomendasikan ini harus ke kesiswaan gitu. Nah ini jadi ada ininya ada step-stepnya. Gitu. Nah tergantung kepada tingkat ya kesulitan masalahnya gitu kan ya. Iya betul Pak. Ya ini untuk membelajarkan mereka juga bahwa mempengaruhi teman untuk kebaikan itu ya lebih harus lebih dominan gitu kan ketimbang untuk mengajak mereka ke hal-hal yang buruk gitu. Ya, saya menangkap berarti karena mereka yang membuat masalah, maka merekalah yang menyelesaikannya. Betul gitu kan Pak. Ya. Nah, boleh saya katakan bahwa dengan begitu bahwa penyelesaian masalah atau intervensi terhadap perubahan perilaku, umpamanya perbaikan sikap mental anak-anak itu justru dipengaruhi oleh temannya sendiri berarti. Iya, bukan Pak. belum otomatis langsung oleh guru, oleh sekolah, begitu ya? Bagian dari pembelajaran sih Pak. Artinya mereka punya perilaku A, ya mereka harus punya konsekuensi baik buruknya gitu Pak. Nah, siswa senior barangkali siswa yang melakukan treatment untuk perbaikan sikap mental atau karakter siswa itu ditunjuk oleh sekolah atau bagaimana caranya? Ya, jadi biasanya kalau kami ya Pak ya itu selalu punya siswa-siswa yang kami jadikan sebagai problem solver Pak. Jadi nggak semua siswa punya leadership yang seperti itu gitu kan. Ya. Dan ketika ada masalah yang terjadi ya biasanya siswa-siswa itu yang mereka akan maju gitu kan. Secara otomatis begitu ya? Secara otomatis ya tetap ada pendampingan dari guru, tapi ketika misalkan ada diskusi tentang penyelesaian masalah yang sekiranya agak sulit untuk digali, nah guru biasanya keluar dari diskusi itu gitu kan, karena biasanya siswa agak sulit untuk mengungkapkan itu gitu. Iya. Pak, petanya bagaimana Pak? Pada umumnya permasalahan yang ada di anak-anak SMP itu bagaimana Pak itu variasinya umpamanya? Sehingga ada masalah tertentu itu bisa diselesaikan oleh sesama mereka sendiri, oleh teman pendamping, ada lagi yang harus melalui wali kelas dan seterusnya. Itu permasalahan yang umumnya dihadapi oleh anak-anak itu yang bagaimana Pak? Kalau yang kemarin baru terjadi itu ada barang kelas yang rusak gitu.
Itu kan barang harus di apa ya, wilayah kelas ya itu diselesaikan di kelas. Ya, 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 ya. Jadi diskusi apa untuk penyelesaian masalah tentang barang yang rusak di kelas, ya kami pikir guru nggak usah masuk ke wilayah itu dulu gitu. Karena ini masalah internal ibaratnya keluarga nih. Ya ini masalah internal keluarga kelas ini gitu kan. Ya Ya, selesaikan aja ya. dulu di situ gitu. Iya, Begitu iya, sih, iya, Pak. iya. Iya. Kalau eh, eh, kesalahan atau permasalahan yang bagaimana yang harus lebih lanjut sampai kepada wali kelas atau ke jenjang yang lebih tinggi, bagaimana itu? eh Kayak misalkan yang sedang kami gali ya, Pak ya. Itu ada indikasi si A deket dengan si A gitu. Hmm. Tuh. Apa lain lain jenis maksudnya? Lain jenis, Pak. Ya. Lain jenis gitu. Itu sudah masuk wilayah wali kelas, Pak. Oh, wali kelas, gitu kan ya. Tapi Ah, tetap penggalian informasi itu dihandle sama anak-anak. iya, Jadi iya, iya. si wali kelas ini akan dapat informasi-informasi itu dari orang-orang anak-anak yang menurut kami bisa apa ya bisa dijadikan sebagai informan. Oke, oke. Oke, saya paham. Em, Katakanlah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di kelas itu, apakah itu kebersihan, perawatan apa namanya peralatan pendidikan, fasilitas-fasilitas sekolah, itu tentu berada dalam ranah manajemen kelas yang bersangkutan oleh katakanlah oleh para siswa SMP itu sendiri. Ada kasus umpamanya eh, kehilangan barang, kehilangan barang, katakanlah kehilangan HP atau kehilangan pena, alat tulis, buku itu yang dihadapi oleh anak kelas tertentu. Nah, yang kayak kayak kasus yang seperti itu, bagaimana mereka mengatasinya? Ya, eh kami kan ada ini juga ya Pak ya, ada apa CCTV juga gitu kan. Yang jadi sebetulnya tapi sebelum kami apa ya kami cari lewat CCTV informasinya penyelesaiannya gitu. Biasanya ya untuk membelajarkan anak-anak itu ya mereka coba ini dulu apa namanya cari kronologinya nih itu kehilangannya jam berapa terus kemudian saat jam itu ada siapa aja di kelas terus kemudian biasanya anak-anak yang terindikasi yang apa ya praduga Iya. itu yang suka minjem tanpa izin itu siapa Oh, oh, misalkan iya, iya, iya. itu biasanya kami seperti itu dulu Pak walaupun sebetulnya kami ada CCTV gitu kan Ya, tapi untuk artinya membelajarkan mereka ya dalam hal ini ada proses pembelajaran pada siswa itu sendiri gitu kan, bagaimana sekali lagi mengatasi apapun persoalannya yang dihadapi oleh warga kelas yang bersangkutan. Kira-kira betul begitu Pak kan pada intinya di sana gitu. ya karena kami melihatnya gini Pak kalau mereka nggak diajarkan di sekolah itu di mana lagi karena di rumah mereka secara ekonomi sudah selesai Hmm. apa-apa dihandle sama mbaknya gitu misalnya Iya, iya, jadi kalau di sekolah masih apa-apa diselesaikan oleh guru mereka nggak akan belajar iya, iya. menyelesaikan masalah gitu. Oke, maaf. Apakah sekolah SMP Pak Rodi ini terhitung sekolah dengan latar belakang keluarga yang mampu secara Iya ekonomi? Pak kebetulan iya Pak Apa nama sekolahnya Pak Rodi? Ar-Rahman Islamic School Pak. Ar-Rahman Islamic School. Oh ya, jadi siswa yang hadir di sekolah itu pada umumnya katakanlah gitu kan secara ekonomi mereka sudah cukup ya, cukup bagus gitu kan ya. Betul Pak. Sehingga ya
fenomena persoalan anak muda remaja di kota-kota itu ya terjadi di sekolah Pak Rodi itu berarti gitu kan ya. Itu. Betul, Pak. Ya, saya mau membanding umpamanya bagaimana dengan sekolah negeri dengan siswa yang dengan latar belakang keluarga dalam tanda petik miskin katakan gitu. Di Jakarta Utara umpamanya itu kan banyak ya lingkungan-lingkungan seperti itu umpamanya keluarganya seperti itu. Nah, kembali ke persoalan agama tadi Pak Rodi. Dalam hal yang bagaimana yang dilakukan oleh pihak sekolah mentreatment mempengaruhi anak-anak sehingga menjadikan agama itu sebagai nilai yang mempribadi pada kehidupan dia. Ya, jadi kalau di sini lebih ke budayanya sih apa ya. Jadi penekanan agamanya itu kami ajarkan lebih ke budayanya. Contoh misalkan ya untuk beruntungnya kami itu punya masjid masyarakat gitu Pak. Jadi yayasan itu punya masjid, tapi masjid itu bukan masjid internal sekolah gitu. Tapi Terbuka masjid untuk umum masyarakat. maksudnya. Terbuka untuk umum gitu Oh Pak. ya 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 ya. Betul. Dan ya itu katakan apa yang saya tadi bilang bahwa apapun yang untuk ini apa ya untuk pendalaman keagamaan itu lebih sifatnya budaya kayak sholat jamaah terus kemudian kenapa kami sholat jamaahnya harus di masjid itu bukan di dalam sekolah karena nggak semua komplek yang mereka tempati itu punya masjid. Iya 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 Kapan iya. kapan lagi kalau nggak di sekolah? Iya iya. Terus Dalam hal ini, kemudian iya iya. gimana Pak? Dalam hal ini berarti sekaligus juga membiasakan diri untuk pergi berjamaah ke masjid, gitu kan ya? Ke masjid, Ya, betul. artinya kalau di kompleknya tidak ada masjid, dia berpikir untuk berusaha mencari masjid yang terdekat, semacam itu. Terus kemudian kami juga anak-anak Rohis itu punya yang namanya Laskar, Pak. Laskar Biah Islamiyah. Jadi pendalaman keagamaan kami naungi dengan yang namanya Biah Islamiyah, Pak. Pembiasaan keislaman. Kayak murojaah, yaitu juga yang menghandle anak, penjadwalannya juga. Terus kemudian anak-anak yang apa ya, yang menjadi laskar itu selalu memantau ketika sholat siapa yang apa namanya Yang sholatnya absen. belum. Iya iya Kalau iya absen iya. sih enggak ya. Oh Tapi enggak ya? cara enggak sih bakal absen. Cara duduknya misalkan belum sempurna, terus kemudian cara wudhunya, terus kemudian siapa yang akan menjadi imam. Itu semuanya yang mengatur anak-anak gitu, Pak. Iya iya. Sampai kemudian ketika zikir ada yang bercanda itu juga tercatat sama anak-anak laskar ini gitu. Dan mereka harus mengulang ketika zikir selesai. Sebagai konsekuensi mereka zikirnya nggak sempurna. Ya, artinya sesungguhnya itu pembelajaran agama Islam yang dilengkapkan, disempurnakan di dalam pengamalan. Betul, Pak. Yang kata Pak Rodi tadi menjadi kebudayaan, menjadi budaya gitu kan ya. Menjadi budaya. Ya, sebab kalau di sekolah-sekolah yang lain bisa jadi di SMP negeri umpamanya, guru agama itu kan hanya terbatas kepada jam tatap muka di kelas, gitu kan ya. Jadi istilah saya teoritik sifatnya, bisa jadi dogmatik, gitu kan ya. Lalu kemudian membangun sikap, kemudian pengamalannya itu kan sepertinya jauh dari jangkauan guru agama. Tentu berharap dengan orang tua atau teman-temannya sendiri. Tapi ketika orang tuanya tidak bisa melakukan seperti yang kita inginkan, teman-temannya juga tidak mendukung, maka itu bisa lepas, gitu kan ya. Nah di tempat Pak Rodi ternyata ada semacam
organisasi kesiswaan gitu kan ya, yang melaksanakan lanjutan daripada belajar di kelas gitu kan ya. Betul, Pak. Untuk sampai bagaimana penanaman sikap, pengamalannya di masjid dan seterusnya gitu kan ya. Ada penentangan nggak, Pak Rudi? Kan anak SMP kan sudah berani menentang sebetulnya terhadap yang seperti itu. Oke, kalau hal-hal lain yang umum barangkali dia bisa menerima. Tapi kalau agama disuruh sholat gitu kan ya, mohon maaf, apalagi kalau di rumahnya tidak sholat orang tuanya gitu kan ya, itu bisa berontak itu kan. Nah, ada penentangan nggak yang seperti itu? Kalau penentangan sih belum menemukan itu, Pak. Karena memang setiap apa yang kita lakukan biasanya kami awali dulu dengan pemahaman, Pak. Jadi yang tadi Bapak bilang kadang agama juga menjadi dogmatis gitu. Jadi kita pengen menghilangkan apa ya dogma itu ya dengan apa ya pemahaman, tapi kami jelaskan dengan bahasa mereka, gitu, Pak. Jadi bukan dengan bahasa agama yang terlalu rumit lah gitu. Iya, iya, iya. Yang masuk di apa ya di bahasa mereka. Itu sih, Pak. Makanya tidak ada pertentangan sih, Pak. Karena selalu kami awali dengan pemahaman dulu. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begini? Bagaimana mengukur keberhasilan, Pak Rodi? Karena itu kan yang disampaikan oleh Pak Rodi tadi sifatnya kan lebih ekstrakurikuler katakanlah gitu, non kurikuler. Meskipun dia punya basis kurikulum juga gitu kan ya. Nah, kalau yang di kurikulum itu kan jelas ya bagaimana menilainya, itu standarnya udah jelas. Nah, terhadap yang lebih luas seperti ini, bagaimana mengukurnya bahwa yang dilakukan oleh sekolah, yang dilakukan oleh guru itu sudah berhasil. Berhasilnya setingkat apa? Itu bagaimana, Pak Rudi? Ya, pertama kami mengukurnya dari kesadaran. Kesadaran itu tanpa harus kita apa ya kita woro-woro gitu. Itu sudah mereka terlebih dulu gerak gitu kan. Kayak misalkan udah azan nih, kelas udah sepi. Itu menurut saya sudah berhasil gitu kan. Iya, Terus melihat pada perilakunya untuk perilakunya. umpamanya sholat berjamaah, Iya. umpamanya begitu kan ya. Terus kemudian kami juga terus komunikasi dengan orang tua. Keadaan di rumah itu seperti apa. Walaupun ya rata-rata orang tua mereka semuanya bekerja gitu kan. Iya, Tapi iya. paling enggak kan Sabtu Minggu bisa kontrol mereka. Iya, artinya memonitor bagaimana catatan katakanlah penilaian yang diberikan oleh orang tua itu terhadap perkembangan anak ya setelah sekian tahun, sekian waktu di sekolah. Ada monitoring terhadap anak-anak di luar, umpamanya terhadap pergaulan, umpamanya untuk melakukan penilaian. Belum sih, Pak. Belum ya. Karena Mungkin pergaulan mereka itu masih sebatas di kompleknya sih, Pak. Kenakalan mereka itu belum kenakalan yang terlalu liar, enggak. Karena rata-rata anak kompleks sih. Itu enaknya anak SMP ya. Anak SMP itu apa namanya kepetualangannya itu belum terlalu jauh. Belum, Ya, Pak. belum ya. Karena dia juga masih penakut istilah saya. Masih nggak berani gitu. Lain Betul, kalau Pak. anak SMA ya. Naik motornya kalau dia naik motor itu dia udah jauh gitu kan ya. Kalau anak SMP itu naik motornya belum berani terlalu jauh. Belum, Pak. Iya Ya benar itu benar. juga itu yang soal motor itu juga pernah apa ya anak-anak tanyakan gitu, Pak. Kenapa kami ke sekolah nggak boleh pakai motor? Iya. Ya lagi-lagi kami pahamkan, coba kalian buka undang-undangnya. Kira-kira undang-undang untuk bikin SIM itu usia berapa? Iya. Kita nggak akan melarang kalau kamu ke sekolah bawa SIM. Iya. Iya, sekarang saya di Ciputat umpamanya
Saya sering sekali melihat anak-anak kecil itu naik motor gitu kan ya, gitu kan ya, itu ya saya tidak tahu bagaimana pikir saya pendidikan di keluarga, di sekolahnya bagaimana. Di tempat parodi berarti di sekolah sendiri ada yang kayak gitu ya, ada Nah, penanaman pengertiannya. karena pernah ada yang bawa gitu kan. Terus ya itu berdebatlah sama anak ini gitu kan. Kenapa kami nggak boleh? Kenapa di Iya, iya. sekolah A boleh gitu kan? Ya So, akhirnya kami pahamkan itu iya. syarat untuk naik motor apa coba di Indonesia gitu. Iya, mereka merasa udah Harusnya gede sih. kok belum boleh naik motor. Iya, Iya betul. betul sekali, betul sekali. Baik. Apa inti yang paling penting sebetulnya menurut pengalaman Pak Rodi menanamkan apa namanya, membangun karakter pada anak-anak usia pubertas seperti itu? Harus mampu untuk masuk ke dunia mereka, Pak. Oh Kita iya, nggak bisa apa ya, nggak bisa menjadi orang tua yang kolot itu nggak bisa. iya, Jadi iya, kayak guru-guru kami juga main game gitu kan. iya, iya, Karena iya, dunia mereka itu kita tahu bahasa kasar gitu kan. Oh ternyata kalau misalnya kita nggak main game, kita nggak tahu nih anak-anak ini ngomong ngomong apa sih. Dan iya, kita tahu tahu itu ya ketika kita memasuki dunia mereka. Itu sih sebenarnya yang terpenting. Dan kita nggak bisa ngasih treatment kalau kalau kita nggak tahu dunia mereka itu seperti apa gitu. iya. Jadi guru itu jangan hidup pada dunianya sendiri, Betul, harus Pak. masuk ke dalam dunia siswanya, Betul, gitu Pak. kan ya, sehingga dia lalu bisa mencoba mengajak kalau harus ke kanan, kalau harus ke kiri. Jadi Hmm, dia ada di dalam itu kan, mm-mm. bukan mengambil jarak gitu kan. Nggak capek Betul. Pak Rodi menghadapi, saya pengalaman menghadapi anak-anak itu, wah itu capek, kesel, emosi kalau saya itu gimana Pak Rodi? Karena kalau di apa ya yang ditanamkan di sini ya Pak ya. Jadi bahkan kayak kayak panggilan ya Pak ya. Panggilan itu kami nggak memanggil mereka itu anak-anak gitu. Mm-mm. Karena panggilan anak-anak itu jadi semacam ada gap antara ini orang tua, ini anak Oh gitu. iya, iya, iya. Bagaimana Di manggilnya? sini kan ada teman-teman gitu Pak. Oh iya, 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 Itu yang iya, membuat mereka itu ketika mohon maaf ya Pak ya, ketika di rumah mereka nggak punya orang tua yang bisa dijadikan apa ya orang dewasa yang diajak bercerita gitu. Karena iya. panggilan di sini teman-teman itu mereka jadi terbuka gitu. Iya, di rumah dia, ente tahu, saya nih bapak situ loh. Saya ini kan ayah gitu, kayak. Itu kan jadi udah ada gap ya. Udah ada gap gitu Pak. Pikirnya mending mending dia di sekolah karena di sekolah dia punya teman. Punya Temannya teman. parodi. Iya, temannya parodi gitu kan. Jadi guru-guru menjadi teman. Iya, betul Itu yang betul membuat kami sekali. nggak merasa berat karena mereka suka bercerita, suka ini. Jadi kayak teman sendiri gitu Pak. Iya, iya, iya. Mohon maaf Pak Rodi. Bagaimana dengan Hmm. apa ya, yang membuat orang tuh berat berat melakukan sesuatu itu antara lain karena uh, feedback hasil yang dia peroleh itu tidak seimbang. Bagaimana dengan pendekatan apa namanya, finansial gitu kan? Ya, guru-guru kan tetap saja bekerja, pengen hidup gitu. Apa Hmm. gajinya besar di sana Pak Parodi? Ya lumayan sih Pak. Sebenarnya yang jadi berat guru itu kan administrasi Pak. Itu yang berat sih. Kalau Oh, iya, iya, iya. itu sebenarnya PR dari dulu bagi guru itu administrasi yang berat. Iya, 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 iya. Apalagi ya, meskipun dikasih sertifikasi, tetapi administrasinya semakin Administrasi menggunung. rumit. Iya, dan rumit lagi. Makin Heeh. berat itu. Betul, betul sekali. Pak Rodi, bagaimana, apa saran Pak Rodi terhadap Hmm, katakanlah sekolah lain yang hmm, ingin membangun pendidikan secara lebih paripurna gitu kan ya. Dalam hal ini hmm, selalu upaya membangun karakter, akhlak katakanlah kalau di dalam hmm, Islam itu kan sesuatu yang sangat krusial.
Apalagi akhir-akhir ini di Jakarta itu tawuran marak lagi gitu kan dia. Katanya situasi ekonomi yang semakin tidak menggembirakan itu nanti berdampak juga kepada perilaku anak-anak muda, anak sekolah. Apa saran Pak Rodi terhadap kawan-kawan guru yang lain, sekolah yang lain setelah punya pengalaman menghadapi anak-anak remaja di sekolah SMP, Pak Rodi? Ya, pertama untuk lingkup guru dulu ya Pak ya. Lingkup guru itu memang agak sulit sih Pak. Menyatukan satu visi itu memang agak sulit. Oh. Itu. Iya. Tapi minimal kalau kita bicara soal mayoritas, kalau mayoritas sudah satu visi enak kan. Iya. Itu pintu utamanya. Terus kemudian kalau terkait dengan kesiswa, itu yang tadi saya sampaikan di awal, masuk dulu ke dunia mereka. Dunia mereka itu asik kok. Iya. Walaupun memang kita harus agak butuh waktu lama memahami mereka gitu. Tapi kalau sudah sekali kita tahu teknik masuk dunia mereka, itu asik ternyata. Justru ada banyak pengalaman, pengetahuan yang orang dewasa itu nggak dapet, tapi kita dapat dari mereka tanpa harus baca buku. Iya. Bacaan mereka lebih luas ketimbang kita. Kadang informasi kita dapatnya dari mereka karena mereka sudah merasa dekat dengan guru, mereka bercerita. Jadi tanpa kita harus baca buku, tanpa kita harus baca artikel, dapat dari mereka. Iya. Kawan-kawan sekalian, yang paling akhir ini saya dapatkan, meskipun guru itu tugasnya mengajar, sesungguhnya kalau kita masuk ke dalam dunia itu secara lebih dalam lagi, justru guru juga bisa belajar dari muridnya sendiri, gitu kan ya. Jadi memang betul belajar itu tanpa batas waktu, usia, tempat, kemudian lawannya siapa gitu kan ya. Meskipun sudah menjadi guru, tetap juga bisa belajar, justru dengan muridnya sendiri. Nah, ini terjadi kalau guru itu mau menyelami masuk ke dunia anak-anak kita, yang kita katakan sebagai anak. Tetapi mereka itu kalau di sekolah Pak Rodi itu sesungguhnya menjadi teman, menjadi partner dalam hal yang saya sebutkan tadi, partner di dalam belajar sesungguhnya. Jadi guru menjadi fasilitator sesungguhnya. Pada akhirnya benar ya, guru menjadi fasilitator, bukan mentransfer ilmu pengetahuan, menjejalkan informasi gitu kan ya. Seberapa banyak beban kurikulum yang sudah diterima, diserap oleh anak-anak. Persoalannya jadi bukan itu lagi. Ya. Anak-anak bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi, bahkan dari pergaulan antara guru sama muridnya. Jadi begitu Pak Rodi ya? Ya Pak, betul sekali Pak. Terima kasih sekali Pak Rodi, ngobrol singkat pada kesempatan ini. Kita dapat poin-poinnya. Kawan-kawan yang lain yang mendengarkan obrolan ini silakan mengelaborasi lebih lanjut, tentu dengan perkayaan sesuai dengan pengalaman dan lingkungannya masing-masing. Lain kali Pak Rodi kita bisa ngobrol lagi secara lebih spesifik tentang bagaimana menghadapi anak-anak di kelas dengan mata pelajaran tertentu, dengan bidang bahasan tertentu dengan anak-anak sekalian. Ya Pak. Ya, sekali lagi Pak Rodi terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke channel Gerakan Guru Berkualitas ini pada kesempatan yang lain. Saya Tarmizi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.